Assalamualaikum, hai sahabat channel Mami Kai. Nah, sekarang kita akan belajar matematika tentang teorema Pitagoras. Oke, nah teorema Pitagoras yaitu adalah mencari sisi miring pada bangun datar segitiga. Nah, seperti ini rumusnya, yang alas A, tinggi B, yang sisi miring C. Oke, nah lanjut. Rumus Pitagoras ini sebenarnya adalah cara untuk menghitung sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, sahabat Mami Kai. Nah, sejarah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang bernama Pitagoras. Jadi Pitagoras nama orang ya. Namun rumus teorema Pitagoras pertama kali digunakan sudah sejak 1900 sampai 1600-an sebelum Masehi oleh masyarakat Cina dan Babilonia. Nah, selain itu, pada tahun 800 dan 400 di kitab Baudayana Sulba Sutra di India. Alasan mengapa akhirnya nama Pitagoras yang diabadikan sebagai nama teori tersebut karena Pitagoraslah yang berhasil membuktikan rumus ini secara matematis. Wow, hebat sekali. Nah, teorema Pitagoras itu memiliki bunyi di mana di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, dari gambar ini, dari bunyi ini dapat diketahui mencari sisi miring itu penjumlahan kuadrat dari sisi A dan B. Nah, atau alas B itu tinggi segitiga. Jadi untuk mencari sisi miring, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari sisi lainnya gampang. Cuma tinggal dikurang aja sisi miringnya dengan sisi yang lainnya. Gitu. Nah, seperti ini. Nih dia teorema Pitagoras pada segitiga. Itu ada A, ada B, ada C. Nah, yang C itu sisi miring atau disebut hipotenusa. Nah, mencari C, sisi AB itu A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, mencari C-nya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, mencari A juga seperti itu. C kuadrat kurang B kuadrat. Akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Nah, untuk mencari B, tinggi segitiga, itu C kuadrat kurang A kuadrat. Jadi akarkan. C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, seperti itu sahabat Mami Kai. Udah mulai paham belum? Nah, kalau udah paham, kita lanjut lagi. Oke, nah sekali lagi ya, Mami Kai jelaskan. Mencari sisi miring AB, maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti hasilnya diakarkan. Oke. Nah, catatan yang harus sahabat Mami Kai ingat dalam menentukan persamaan Pitagoras, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miring. Nah, kalau ada udah paham apa itu hipotenusa, di mana sisi miringnya, gampang. Kalau mencari sisi miring ya tinggal ditambah aja, dipangkatkan, kuadratkan, nanti ditambah, nanti diakarkan gitu. Nah, cara menentukan bilangan triple Pitagoras. Jika A dan B bilangan bulat positif dan A lebih besar dari B, maka triple Pitagoras dapat disusun menggunakan rumus 2A kali B, A kuadrat kurang B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini triknya loh, cara cepatnya. Jadi kalau sahabat Mami Kai udah mulai paham dengan Pitagoras, ya cara cepat mengerjakannya ketika soal ujiannya ini seperti ini. Jika A dan B-nya, di mana A-nya lebih besar dari B, maka untuk mencari sisi-sisinya itu tinggal 2A kali B. Kita cari alas bawah, mencari tingginya A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau mencari sisi miringnya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, gampang kan? Ingat ya adik-adik, harus paham. Nah, udah mulai paham belum? Oke, lanjut. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, ini sahabat Mami Kai, ini ada tabel triple Pitagoras. Nah, dari sini sahabat Mami Kai bisa memahami lebih cepat lagi. Kalau misalnya ada ketemu soal-soal triple Pitagoras di soal ujian matematikanya, misal gini, tipe 1, A-nya 2, B-nya 1, maka untuk mencari sisi alasnya, sisi bawahnya tadi, segitiga bawahnya, A kuadrat kurang B kuadrat, nah, hasilnya 3, jadi terus mencari sisi tingginya 2AB, berarti hasilnya 4.
Nah, itu kalau mencari sisi miringnya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, hasilnya 5. Berarti triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Nah, ada cara cepatnya loh sahabat Mamikai. Nah, itu kan triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Nah, nanti bisa aja kemungkinan nanti soalnya 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 19, 20, 15, 20, 25. Nah, sahabat Mamika ada payah lagi yang cari pakai A kuadrat tambah B kuadrat akarnya gitu, nggak perlu lagi. Sahabat Mamika cukup paham aja. Oh, kalau dia 6, 8 berarti sisi miringnya 10. Kalau dia 9 sama 12 berarti sisi miringnya 15. Nah, kalau dia 12, 15 berarti sisi miringnya 20. Nah, ini triple Pythagoras tipenya ada 4. Nah, cukup paham aja di sini. Nah, gitu sahabat Mamikai. Gampang kan? Nggak perlu lagi, berapa ya A kuadrat tambah B kuadrat nanti akarnya berapa gitu. Sini udah ada contekannya. Nah, kalau misalnya dia sisi alasnya 5, tinggi 12, maka sisi miringnya 13. Nah, itu berlaku kalau dia kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Jadi kalau misalnya kali 5, 5 kali 5, 25. 12 kali 5, 60. Berarti sisi miringnya 65, 13 kali 5. Nah, gampang kan? Nggak perlu lagi cari-cari pakai rumus Pythagoras yang kayak tadi. Nah, makanya rumus teorema Pythagoras inilah yang dipakai karena Pythagoras dapat membuktikan rumus ini secara matematis dan bisa dipakai untuk semua skala, skala kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Wow, hebat banget sih. Nah, selanjutnya masuk kepada soal matematika tentang teorema Pythagoras. Nah, ini segitiga di mana alasnya 8, sisi miringnya 10, maka yang sisi tegak segitiga atau tinggi segitiganya, maka cara mengerjakannya dikurang 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 10 kuadrat ingat ya, 10 kali 10, 100. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Nah, 100 kurang 64, 36. Ayo, akar 36 berapa? 6. Ingat ya, akar tadi adalah angka berapa jika dikali dengan angka yang sama hasilnya gitu. Nah, jadi akar tadi itu adalah perkalian angka yang sama. Jadi kalau akar 36 itu ya 6 kali 6 gitu. Ingat ya sahabat Mamikai. Nah, berarti jawaban nilai X dari segitiga itu adalah B6. Udah mulai paham? Ingat ya, mencari sisi miring yang ditambah. Kalau mencari sisi tegak dan sisi alas segitiga, caranya dikurang. Oke sahabat Mamikai, ingat ya. Ting. Nah, ini soal selanjutnya di mana terdapat sisi AB 3 cm, sisi AC-nya 4 cm. Sebelum mencari keliling, kita harus mencari panjang BC. Panjang BC itu panjang sisi miring atau disebut juga hipotenusa. Nah, ingat kan tadi apa kata saya tadi? Nah, mencari sisi miring harus ditambah, berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nanti hasilnya diakarkan, maka AB tadi 3 cm, 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 9 tambah 16 25, akar 25 5. Nah, keliling segitiga semua sisinya ditambah, berarti AB tambah BC tambah AC. Jadi 3 tambah 5 tambah 4, hasilnya ya 12 dong. Nah, gampang kan? Udah mulai paham? Woi, paham dong. Nah, soal selanjutnya, perhatikan gambar persegi berikut nih. Nah, persegi ini ada persegi A, B, C, D. Nah, jika dibagi dua pada sisi AC-nya, maka terdapat dua segitiga. Jadi, panjang diagonal AC, berarti itu sisi miring. Berarti cara mengerjakannya ditambah. Nanti AB kuadrat tambah BC kuadrat, nanti hasilnya diakarkan. AB-nya kan 8 tuh. Nah, BC-nya kan juga 8 karena dia persegi, sisinya sama panjang semua kan. Jadi 64 tambah 64, 64 2. Berarti hasilnya 8 akar 2. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Oke, udah mulai paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini soalnya panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang siku-siku PCM adalah Bapak CM. Nah, panjang sisi miring, ya ingat ya tadi apa? P kuadrat tambah P kuadrat, berarti 2P kuadrat. Jadi untuk mencari panjang siku-siku PCM adalah P akar 2. Nah, ini secara teori. Oke, kalau soal ketemu gini cukup pahami aja. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya soal ini diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B
Jika panjang AB 12 cm dan panjang BC 5 cm, maka panjang AC adalah, nah ini mencari sisi miring atau hipotenusa. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, AB tadi berapa sisinya? AB itu sisinya 12 cm, berarti 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti mencari AC kuadrat 144 itu hasil dari 12 kali 12. Nah, 25 itu hasil 5 kali 5. Nah, 144 tambah 25 hasilnya 169. Nah, akar dari 169, ingat, perkalian berapa yang dikalikan angka yang sama hasilnya 169, yaitu cuma 13. Jadi panjang AC-nya adalah 13. Nah, easy and fun kan? Oke, lanjut soalnya. Nah, pada soal ini terdapat segitiga ABC di mana panjang AB-nya 21 cm, BC-nya 30 cm, tentukanlah panjang AC. Nah, untuk mencari panjang AC caranya dikurang. Berarti BC kuadrat dikurang AB kuadrat, artinya 35 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Nah, 35 kuadrat artinya 35 kali 35. Nah, hasilnya 1225. Nah, 21 kuadrat itu hasilnya 21 kali 21, berarti 441. Nah, 1225 dikurang 441 hasilnya 784. Maka panjang AC adalah akar dari 784. Nah, cara mengerjakannya adalah perkalian berapa yang hasilnya 784? Jadi akar 784 adalah 28 cm. Jadi jawabannya adalah P. Oke, udah mulai paham? Paham dong. Nah, selanjutnya ini adalah latihan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada A, B, C, C-nya 50, B 14, tentukan nilai A. Berarti cara mengerjakan nanti 50 kuadrat dikurang 14 kuadrat ya. Nanti hasilnya diakarkan. Dapatlah nilai A-nya. Oke, gampang kan? Nah, gampang dong. Nah, soal selanjutnya, sebuah segitiga siku-siku ABC memiliki tinggi BC 9 cm dan alas AC 12 cm. Hitunglah sisi miring AB. Berarti caranya BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nanti hasilnya diakarkan ya, sahabat memikai. Gampang kan? Nah, soal selanjutnya, sebuah segitiga siku-siku mempunyai tinggi 9 meter dan panjang alasnya 12 meter. Berapa sisi miring segitiganya? Nah, berarti 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nanti hasilnya diakarkan ya, sahabat mamikai. Oke, ditunggu jawabannya. Nah, soal selanjutnya yaitu sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku, panjang alasnya 48 meter dan tingginya 14 meter. Berapa keliling dari tanah tersebut? Nah, cara mengerjakannya, sahabat mamikai harus mencari sisi miringnya dulu, yaitu dengan cara 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat, nanti hasilnya diakarkan. Nanti udah ketemu sisinya, nanti 48 ditambah 14 sama yang hasil Pitagoras tadi. Nah, dapatlah keliling tanah tersebut.